tidak pernah menyangka malam itu akan menghancurkan hidupku untuk selamanya. Saat semua orang tertidur, aku melihat suamiku keluar diam-diam dari kamar ibu tiriku. Awalnya aku berpikir aku hanya salah lihat. Tapi ketika pintu itu terbuka sedikit, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Orang yang paling aku cintai dan wanita yang selama ini ku anggap ibu, ternyata menyimpan rahasia yang menjijikkan di belakangku. Dan yang lebih mengerikan, itu baru awal dari semuanya. Namaku Nisa. Usiaku 32 tahun. Aku menikah dengan Wisnu, pria yang dulu ku anggap hadiah terindah dari Tuhan. Kami tinggal tidak jauh dari rumah ayahku, Pak Budi. Ayahku sudah berusia 60-an. Setelah ibu kandungku meninggal beberapa tahun lalu, ayah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sari. Usianya 43 tahun. Jauh lebih muda dari ayah. Awalnya aku sempat keberatan. Tapi melihat ayah bahagia, aku memilih menerima. Nisa, kamu harus anggap Bu Sari seperti ibumu sendiri. Iya ya, aku akan berusaha. Sari tersenyum lembut. Ibu gak akan pernah menggantikan almarhumah ibumu, nak. Tapi ibu ingin jadi keluarga yang baik buat kalian. Nisa tersenyum haru. Saat itu aku benar-benar percaya. Beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Awalnya sangat kecil, tapi semakin lama semakin terasa. Suatu sore kami makan bersama. Aku melihat Wisnu dan Sari saling tersenyum. Bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Mas, kok senyum-senyum sendiri? Wisnu kaget. Hah? Enggak kok. Sari langsung menunduk. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku terlalu sensitif. Atau mungkin aku hanya berlebihan. Tapi ternyata insting seorang perempuan jarang salah. Malam itu, Wisnu sedang mandi. Ponselnya berbunyi. Aku tidak berniat membuka. Namun sebuah nama membuatku terpaku. S. Besok jangan lupa datang lebih awal. Aku kangen. Tubuhku langsung dingin. Siapa S? Kenapa bahasanya seperti itu? Saat aku hendak membuka pesan itu, Wisnu keluar dari kamar mandi. Ia langsung berebut ponselnya. Ngapain buka HP aku? Aku cuma lihat notifikasi. Jangan biasakan. Untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, Wisnu membentakku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari ayah. Nisa, Wisnu tadi datang ke rumah. Oh, iya ya, kamu nggak ikut? Enggak. Loh, ayah terdengar bingung. Karena Wisnu tidak pernah datang tanpa aku. Malamnya aku bertanya, Mas tadi ke rumah ayah? Iya. Ngapain? Cuma silaturahmi. Jawabannya terlalu cepat, terlalu siap, dan justru membuatku semakin curiga. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, aku sadar Wisnu tidak ada di sampingku. Aku keluar kamar. Rumah sangat sunyi. Lalu aku melihat sesuatu. Seseorang keluar dari kamar tamu. Aku mendekat perlahan.
Dan saat wajah itu terlihat, jantungku seperti berhenti berdetak. Itu Wisnu, suamiku, keluar dari kamar yang ditempati Sari, ibu tiriku. Tubuhku gemetar, air mataku langsung jatuh. Aku merasa dunia runtuh dalam hitungan detik. Wisnu! Wisnu langsung membeku. Sari keluar dari kamar, wajahnya pucat. Kalian sedang apa? Tak ada yang menjawab. Jawab! Jawab! Nisa, dengarkan dulu. Dengarkan apa? Sari menangis. Nisa, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Kalau bukan selingkuh lalu apa? Pak Budi terbangun. Beliau keluar kamar. Beliau melihat semuanya. Dan wajahnya langsung hancur. Sari. Suara ayah bergetar. Jelaskan semuanya. Aku memang salah. Tapi hubungan ini bukan baru terjadi. Nisa membeku. Pak Budi terkejut. Wisnu menunduk. Sari melanjutkan. Kami sudah saling kenal. Bahkan sebelum aku menikah dengan Pak Budi. Ruangan langsung sunyi. Apa maksudmu? Aku mantan kekasih Wisnu. Semua orang membeku, termasuk aku. Ternyata sebelum aku mengenal Wisnu, Sari pernah menjadi wanita yang dicintainya. Dan mereka bertemu kembali setelah Sari menjadi ibu tiriku. Tapi apakah hanya itu rahasianya? Atau masih ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Saat aku masih berusaha menerima kenyataan itu, ayah tiba-tiba memegang dadanya. Wajahnya pucat, nafasnya sesak. Sari, jadi selama ini beliau terjatuh ke lantai. Ayah! Saat Nisa mengetahui masa lalu suaminya dan ibu tirinya, hidupnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Tapi ternyata pengkhianatan yang sesungguhnya belum terungkap. Di episode berikutnya, sebuah tes DNA dan surat lama akan membuka rahasia yang jauh lebih mengejutkan. Jika kalian tidak ingin ketinggalan kelanjutannya, tulis di komentar lanjut episode 2. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah ini akan semakin emosional dan tidak terduga.